Jadi ini klik file file, terus pilih new project. Sorry ini karena itu tadi file yang lama kan. Nah setelah pilih new project tadi tuh tinggal namanya file baru. Terus kita pilih di sini The Intelligent Platform Series 9030 itu karena itulah ketentuannya Pak. Itu alatnya. Oke. Ini tampilannya ini pilih program blocks, terus tambahi folder. Nah folder ini kita namanya motor. Kenapa motor nggak tahu. Soal saldo. Terus kita pilih lagi program block, pilih new, terus pilih folder lagi. Nama foldernya pompa. Nah setelah jadi dua folder ini, klik kanan di bagian motor, klik new lagi, tambahi LD block. Nah di LD block ini kita namai LD1W. Selanjutnya cek itu juga di bagian pompa, klik new, tambah ke LD block juga namai LD2. Sudah. Oke. Nah setelah itu klik di LD1W, folder motor itu sudah saya. Kalian ngerti dari tadi. Ini kita tambahi normally open, injek kabel ini. Nih, kita klik ini, terus kita taruh di apa ini namanya? Oh, ini namanya. Ini namanya. Oke, yuk itu. Kita tempel di sini. Nah, kabel. Ini normally open. Dan yang itu baik. Oke, kita ini jadi kedua, ini yang value kemarin. Nah, terus ini nambah coif. Itu logika N, dan itu secara susunan rangkaian listriknya seri. Kalian sudah ada sudah. Dia cari. Sorry Pak. Nah, ini habis itu kita tambah coif di ujungnya. Coif ini nah, yang di ini. Oh, coil, sorry. Aduh. Coil. Ya, Pak. Nah, terus kita tambah juga yang normal open tadi itu di bawahnya si B. Setelah itu tambah coil di ujungnya. Nah, karena apa ya? Lupa, Pak. Aduh. Kalau itu rangkaiannya ya. Jadi kalau misalnya orang itu mau dirangkai bisa lebih dari satu. Jadi kontaknya itu dipakai ke bawah, bukan disusun deret ke samping. Itu bisa saya minta di ujian kalian desain untuk logika or nanti kalian nanti susun paralel ke bawah. Ke bawah. Nah, kalau misalnya saya minta desain logika N nyampe. Kalau misalnya saya minta kasih timer di situ. Saya bilang timernya 6 detik. Ya nanti kita lihat. Jadi ini N Pak. Ini buat ini. Ya, N. N di bawah logika or. Nah, sesuai. Yang saya kasih contoh di codes waktu itu logika N atau 0 gitu. Nah, setelah itu kita klik di bagian yang bagian ini, bagian apa? Bagian ini, nah, kan masalah. Kita klik, kita edit, kita namui S1. Ngapa S1? Sesuai soal. Sudah kita kesana. Saya itu juga yang lain nih, sesuai dengan itu. Sesuai dengan apa? Bagian-bagiannya saya itu. Setelah itu apa? Oh, iya, saya dari S3 harusnya. Bisa kita pilih tools. Gini, aku lupa ini. Ayo. Nah, habis itu kita pilih tools kita pilih S1 tadi itu, kita pilih. Oh. Setelah kita pilih S1 ini, kita pencet tools. Nah, habis pencet tools kita pilih inspektor. Nah, terus kita masukin ref addressnya. Mana cara kita ref address? Jadi itu. Soalnya gini, biasanya harus sadari ya. Pebisnis atau orang istilahnya kerja, kita misalnya kerja, atau kita sebagai pebisnis, kita pengen kerja itu cepat. Dan klien atau bos kita, itu enggak akan ngasih kita atau nyuruh kita percaya sama kita kalau kita sudah lambat, sering salah. Maksudnya kalian cepat, acuannya dari ChatGPT, misal cari sampai benar. Dan soalnya dari ChatGPT sendiri itu masih bisa salah. Contoh, programming hardware. Misalnya dia minta algoritmanya nanti ID ya, untuk sensor atau mikrokontrolernya itu kadang-kadang dia nggak bisa baca. Kenapa nggak bisa baca? Karena dia itu terlalu kompleks, nggak bisa dibaca sama otak yang kuat. Rasanya begitu kalau untuk robot atau alat. Ini lanjut. Nah, cara new IP itu ini. Lagi dulu. Nah, ini IP-nya tuh di bagian pucuk di hardware configuration. Nah, ini kita pilih slot 1. Nah, di bagian slot 1 ini kita pilih bagian Ethernet. Nah, dilihat di sini ada status address, inilah IP-nya. Persen I besar 04 kali 1 ujungnya. Ngerti tidak? Kalau baca itu ini kan ada ketentuannya ya, berarti sini jelas ya. Lihat itu. Iya. Boleh dengan Pak Tiri. Nah, setelah kita tahu IP-nya tadi itu, kita pilih tools. Bukan Pak.
Iyo. atau reference Ref address-nya. Bisa di kayak kita salah. Iyo. Itu alamat, tapi pernah. Bukan alamat. Tapi ref address ini Setting lagi. ref Karena ini kan nggak terhubung ke server, belum terhubung ke server, jadi kita nggak mungkin sana. Hah? Belum. Saya aja sampai bingung ini mau diarahin ke praktek. Mau diarahin ke lagi. Bukan udah. Apa maksudnya? iyo. Dan sini kan aku Ini ya, keep. saya tidak cuma mindahin kelas mekatronika itu dari ruangan ini ke lab komputer itu saya kena karena kayak obrolan hangat di rapat PMD. Padahal itu saya usahakan kalian belajar langsung tentang kondisi sensor, modul microcontroller, dan aktuator. Jadi kalian pas apa ada anak kuliah yang terhubung sama itu kan udah tahu. Itu aja saya sampai nggak habis pikir. Kalau nanti isinya tidak beda dari bisa, nulis itu bisa cuma kalian kita nggak pakai bisa ada mulai codingannya. Pasti ada. Kayaknya bedanya tuh kalian tuh kalau belajar diajarin terstruktur dari yang dasar dulu sampai ke advance. Jadi ada tahapan. Kalau itu kan memang dia ngajari hari ini. Tapi kan kalau di tempat kuliah bedanya kalian tuh diajarin teratur. Atau tidak? Ya apa pun itu tidak. Tapi kalian kan sudah kesempatan belajar untuk tidak. Dan dari mana sudah? Kuliah dewek beda sih yo. Iya mas, aku menjawab sih. Kalau misalnya di tempat kerja ya, kalau pengalaman saya pribadi, itu kayak misal saya tuh programmernya di bidang bahasa pemrograman di bidangnya. Nanti pas ada proyek nanti ASP.NET, saya cuma dikasih waktu kesempatan belajar 3 bulan. Tapi kenyataannya tuh sebulan itu sudah nggak soalnya proyek. Dan dari bimbing betul-betul nyari sendiri. Dan dia istilahnya itu mau nanya sama senior bukan seperti yang bisa kalian bayangkan ya. Kompetitiveness di perusahaan asing itu agak beda ya. Mereka senang kalau kalian itu terbuang, terganti sama yang lebih kompeten yang baru ya. Maksudnya ya kalau saya sih merasa ya saya nggak salah karena saya dari awal kontaknya itu sebagai programmer, nggak diganti jadi sistem engineer juga. Disuruh ngelakuin hal ini buat apa? Itu yang harus kalian cari sih. Kadang-kadang seperti itu. Oke, itu tadi tuh alamat Pak salah. Maaf ya. Iya maksud itu ini beda Pak. Oke, kita lanjut Oke, tadi kan kita inspektor maksud inspektor ya. Nah, itu tuh tadi di ref address-nya persen I 04 kali sama 1 kan. Nah, itu kita enter. Terus cek itu juga di S2. Enggak usah di enter. Terus iya benar. Nah, terus di S2 kita sesuai dengan judulnya S2. Nah, ini taruh angka 2B tinggal. Nah, di S3 Kalian ini beda yang lain. Tanya ya langsung kalau misalnya saya kan tolong diperlambat. di S3. Yang lagi Nah, di inspektor. Yuk, ini dulu. Yuk. Nah, di inspektor ya, ini S3-nya Fahmi. Di S3-nya ini ganti 3 byte. Habis itu selesai kan? Nah, yang ini itu di rek Pak. Apa di mana? itu ada di slot berapa? 5. Ini ya. Ini. Oh, sorry. Nah, minta kalian lagi ngajari aku nih. Nah, di bagian outputnya ini nih kalau yang sebelum itu I kan, nah ini jadi Q. Kalau dari Q. Nah, jadi persen Q 04 kali sama 1. Apa? Ini dapat dari slot 5. Karena karena dari ini deh, dari apa tuh namanya? Dari ini nah, itu nah. Dari apa urutannya nih? Yo, nah, jadi kita pilih inspektor di tools. Kamu dapat yang 193 itu dari slot berapa? Oh iya belum ke itu Oh salah apa nih? Kapsul tuh tergantung kita mau ngomongin gimana. Oke, saya tanya. Tapi kalau yang valid yuk digantinya dulu dulunya aja. Bisa. Tapi slotnya itu. Slot itu nanti mana-mana yang kita coding, mana-mana yang tidak bisa. Gitu. Tapi ini masih benar kan? Oke. Nah, ini kita lanjut ke L1 tadi tuh. Jadi kita inspektor di bagian M1 itu persen 04 kali 1. Nah, cek juga di M2-nya. Jadi persen Q 04 kali 2. Nah, setelah inilah selesai. Ini langsung kita jalan ke. Yuk, ini nah yuk. Ini tak? Ini kita selesai. Kita di sini. Lagi dulu ya, Dim. Selesai yuk, gimana di sini? Sukses. Sudah itu baik. Baik. Oke. Nah, yang selanjutnya belum, Pak?